tokoh di zaman sekarang itu kalau di Indonesia ya, Iya. yang mungkin paling mirip kayak si Impul Warman itu mungkin Timothy sih. Kamu Yuk, perkenalkan gue Kakak dan ini teman gue Gian. Hari ini kita mau membahas tentang sejarah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai? Yes. Mulai dari mana nih pertanyaannya nih? Mungkin gue akan mulai dari lokasi dulu ya. Oke, lokasi. Oke. Emang di mana sih lokasi tepat kerajaan Kutai itu? Nah, lokasinya kerajaan Kutai itu dia ada di Kecamatan Muarakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hah? Kok? Yes. Bukannya tempatnya jalur perdagangan itu ada di barat ya? Kok ini ada di timur sih? Kayak maksudnya nggak ada di Kalimantan Barat atau di sebelah barat gitu. Ini kok malah di Kalimantan Timur gitu? Yang kamu maksud itu kayak Selat Malaka gitu nggak sih? Nah iya benar. Oke. Jadi sebenarnya pusat perdagangan internasional itu nggak cuma ada di Selat Malaka, tapi ada juga di Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, Sungai Mahakam. Nah, jadi Sungai Mahakam itu dia kan besar ya, luas. Nah, terus kamu tahu nggak kenapa kok Sungai Mahakam itu dia lebih dipilih daripada Selat Malaka? Emang kenapa? Jadi sebenarnya Sungai Mahakam itu dia punya sumber daya yang lebih luas, lebih melimpah daripada Selat Malaka. Oh. Jadi dia kayak punya hutan, dan hutan itu dia bisa jadiin kayak tempat perlindungan alami. Oh. Jadi itu kayak jadi tempat kayak titik perangnya mereka di situ. Jadi kan ada bangsa lain mau Nyerang kerajaan Kutai, udah disiapin tuh pasukan-pasukannya di situ. jadi benteng alami gitu ya? Iya, siap. Gitu. BTW punya itu tempat tipenya IKN ya itu tadi. Nah, iya betul. Nah, ya, tadi aku juga udah mikir kayak gitu sih. Kamu juga udah kepikiran ya? Iya. Emang kenapa IKN itu dibangun di situ? Ya kayak yang aku bilang tadi, karena di Kabupaten Kutai dan di daerah Kalimantan Timur itu kan udah apa ya? Maksudnya sumber daya alamnya itu kan masih melimpah banget. Dan ya kamu tahu kan kalau Jakarta sekarang udah kayak apa? Ya kan? Iya. Udah mau kayak katanya jadi Atlantis gitu. Waduh, itu semoga nggak terjadi kayak. Iya. Oke, dan ngomong-ngomong tentang kerajaan Kutai itu tadi, ada kasih kayak peninggalan gitu? Kayak biasanya kan kalau kerajaan itu kan ada kayak prasasti gitu ya? Ada kasih kayak prasasti yang ada di kerajaan Kutai itu? Ya pasti kamu tahu ya kan, salah satunya. Yang paling terkenal ya kan. Kayaknya prasasti Yoruba gak sih? Nah itu. Oh iya. Nah kamu tahu nggak tapi apa sebenarnya prasasti Yoruba itu bentuknya kayak apa dan itu tuh apa gitu, tahu nggak? Enggak sih, emangnya itu kayak apa bentuknya, isinya juga apa gitu? Sebenarnya itu tuh cuma kayak batu tulis gitu kan. Nah tapi itu tuh batu tulis yang isinya itu tuh menuliskan tentang sejarah kerajaan Kutai. Tapi karena masa kayak kejayaannya kerajaan Kutai itu ada di tangannya Mula Warman, dan Mula Warman itu benar-benar orang yang udah bisa membuat kerajaan Kutai itu jadi semaju itu dan semegah itu ya pada saat itu ya. Jadinya batu tulisnya yang dinamakan prasasti Yoruba itu ditulisnya banyaknya tentang si Mula Warman ini. Oh iya, kenapa Mula Warman itu kayak memberi ke kaum Brahmana gak sih? Oh, kamu udah tahu tentang itu ya kamu ya? Iya. Dari mana kamu? Tahu dari buku tadi? Ya dari buku sih, baca-baca gitu. Kamu tahunya berapa ribu ekor lembu? Kalau yang itu sih berapa ya? Seingatku kayak cuma 1.000 gitu kayak. 1.000? Atau kalau nggak salah loh ya. Soalnya udah lama juga gua bacanya. Oke, ternyata tuh 20.000 ekor lembu tuh. Buat Ya, 20.000 sekaya itu. Dan kalau misalnya kamu memang pengen tahu ya kan, sekaya kalau misalnya di zaman sekarang ya, ya. 20.000 ekor lembu itu misalnya satu lembu itu berapa sih sekarang? 30 sampai 50 juta ya? Iya, sekitaran segitu sih. Atau 40 juta atau 30 juta ya? Mungkin sekitaran gitulah. Oh ya. Jadi kalau misalnya harga satu lembu itu 40 juta ya misalnya ya. Yes. Berarti sama aja kayak dia ngasih 800 miliar ke kaum Brahmana itu. Ya. Satu kayaknya itu gila. Gila sih. Kayak itu kan masa kejayaannya gitu gak sih? Iya. Mula Warman itu satu-satunya orang yang bisa benar bikin kerajaan Kutai itu jadi kayak terbang gitu. Oh ya, sebenarnya tuh kerajaan Kutai itu bukan kerajaan pertama di Indonesia loh, di Nusantara ini.
Memang ada kerajaan lain sebelum kerajaan Kutai? Sebenarnya itu banyak, tapi kerajaan-kerajaan lain itu cuma kerajaan-kerajaan kecil yang kepemimpinannya ya masih biasa-biasa aja gitu. Oh, kan belum kayak jadi kerajaan kita gitu. Ya belum jadi kerajaan yang besar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kerajaan Kutai itu adalah satu-satunya kerajaan pertama di Indonesia itu salah, tapi kalau itu kerajaan yang besar yang pertama di Indonesia itu benar gitu. Oh ya, jadi tadi alasan Mulawarman kasih itu udah ada gak sih? Udah kamu beritahu belum? Tadi ya, jadi alasannya Mulawarman ngasih ke Brahmana itu karena kaum Brahmana ini kan udah menyebarin agama Hindu ke ke kerajaan Kutai. Jadi ya dia mau ngasih apresiasi gitulah buat si kaum Brahmana ini. Tapi menurut lo kayak terlalu berlebihan banget gak sih itu? Iya sih, kayak 20.000 ekor itu banyak banget ya. Kalau di sekarang itu Ada miliar. wow. Oh ya, jadi ngomong soal itu gimana sejarah kerajaan Kutai itu bisa mendapatkan harta sebanyak itu atau kekayaan sebanyak itu sehingga dapat membagikan 20.000 Ya, gitu. dari Mulawarman karena dialah satu-satunya pemimpin yang ya bukan satu-satunya sih, dia pemimpin yang paling pintar di kerajaan Kutai dan bisa buat kerajaan Kutai itu terbang kayak setinggi langit gitu. Jadi dia udah kerajaan Kutai itu bisa ngalahin kerajaan-kerajaan kecil di yang lainnya gitu, bahkan sampai kerajaan-kerajaan yang lainnya itu nggak dianggap kerajaan kan sampai sekarang karena nggak punya bukti sejarah yang kuat gitu. Jadi Mulawarman itu sebenarnya dulu dia ngelakuin perdagangan ke luar negeri, ekspor impor gitu. Tapi dia bukan yang pertama juga, dia bukan orang pertama yang ngelakuin itu dan dia bukan jadi orang satu-satunya. Sebenarnya itu kerajaan-kerajaan yang di Jawa Barat dan di Sumatera itu juga udah ngelakuin itu. Tapi ya nggak tahu kenapa ya, tapi kayaknya Mulawarman itu pinter gitu. Jadi dia bisa ibaratnya kayak ngebantai semuanya gitulah. Soal bukti peninggalan itu ada gak sih peninggalan lain dan selain prasasti Yupa gitulah? Nah, ada. Kerajaan Kutai. Ini kayak menjadi salah satu barang ikoniknya gitu lah. Soalnya di lambang kerajaan Kutai itu juga kalau dilihat ya, ini aku tampil gambarnya di sini. Ini juga ada barang itu gitu. Jadi ini namanya pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai. Iya. Memang apa istilahnya? Bukannya itu kayak cuma pedang biasa gitu ya? Ya, itu bentuknya kayak mandau sebenarnya. Emang kayak mandau biasa. Tapi dia itu terbuat dari emas murni. Iya, benar emas murni. Terus dia juga ada berliannya juga dan emasnya itu masih diukir lagi gitu. Kayak bentuk-bentuk ular, kalau nggak salah kayak apa ya? Ular atau hewan-hewan mitologi gitulah dari bahasa. Yang dari Kalimantan gitu kan? Mungkin. Aku juga kurang tahu. Saya kan Kalimantan kan kayak kan faunanya kan. Iya. Nah, dan pedang Sultan Kutai ini buat teman-teman yang penasaran juga ya. Ini kalian bisa lihat di Museum Indonesia nih teman-teman. Ini kalau kurang lebih ya gambarnya kayak gini nih. Tuh. Oke. Oke. Jadi berapa sih tahun berdirinya kerajaan Kutai itu? Nah, kalau kerajaan Kutai yang mana dulu nih? Yang mana? Emang kerajaan Kutai itu ada berapa? Ada dua, yang satunya Kutai Martadipura dan yang satunya itu Kutai Kartanegara. Yang Martadipura itu yang pertama itu? Iya, yang bercorak Hindu ya. Bercorak Hindu benar. Iya. Oke. Yang bercorak Hindu aja, yang Martadipura ya. Oke. Nah, jadi dia itu berdirinya di tahun 400 Masehi itu. 400 Masehi. Masih kayak awal banget ya sih? Iya sih. Kayak 400. Ya udah lama banget sih. Tapi ya itu bukan yang pertama kan teman. Jadi iya sih, ada, katanya yang ada lain-lain tapi masih kecil gitu. Tapi ya karena Mulawarman tadi dia bisa jadi kerajaan yang terkenal dan besar pada saat itu. Jadi perbedaannya kerajaan Martadipura sama Kutai Kartanegara itu emangnya apa? Kalau Kutai Martadipura itu dia kerajaan Kutai yang bercorak Hindu kayak yang udah aku bilang tadi ya. Terus kalau Kutai Kartanegara itu dia yang bercorak Islam. Nah, kamu pengen tahu nggak ya kenapa kok bisa kayak gitu?
Ya sebenarnya itu Kutai itu dulu cuma satu ya, Martadipura. Ya. Tapi terus mungkin ada pengaruh Islam ke daerah Nusantara itu kan. Ada yang ngasarin agama Islam gitu. Ya, nah, terus berdirilah kerajaan lain yang namanya kalau nggak salah waktu itu Kesultanan Kutai gitu. Nah terus sampai puncaknya itu kan Mulawarman kan udah ini ya udah gak menjadi raja dan dia udah meninggal. Terus digantiin sama keturunannya. Nah, Kutai Martadipura ini banyak lakuin kesalahan bro. Kenapa? Mereka itu banyak ini ganti-ganti pemimpin gitu loh. Oh. Jadi kayak mereka taunya, wah, gua kan kerajaan bapak gua si Mulawarman kan udah buat kerajaan ini jadi kerajaan yang besar. Gua udah ada di titik sekarang ini. Wah, udahlah, kita udah kerajaan yang besar gitu. Kita nggak bakal kalah sama kerajaan lain gitu. Udah santai-santai banget gitu ya. Sampai berdirilah kerajaan Kesultanan Kutai. Sampai puncaknya Kesultanan Kutai itu bisa ngalahin Martadipura itu karena ini raja terakhir dari Kutai Martadipura itu dibunuh sama pangeran dari Kesultanan Kutai itu. Namanya Aji Anumpanji. Oh iya. Ngomong-ngomong, emangnya tahun berapa kerajaan Kutai Kartanegara itu lah dibangun gitu? Itu sekitar tahun 1300 Masehi itu. 900 tahun nggak sih? Dari tadi kan 400. Oh iya ya, 900 tahun ya. Aduh, cuma karena ini ya, cuma karena pemerintahan yang Iya, ganti-ganti gitu ya. Aduh, sayang banget ya sih. Iya sih, kayak bisa kalahin gitu. Aduh, ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan kerajaan Kutai Martadipura runtuh karena ganti-ganti pemimpin gitu. Ya, terus diserang sama Kesultanan Kutai ya. Terus rasanya dibunuh, rakyatnya udah nggak tahu harus ngapain, terus diganti sama kerajaan Kutai Kartanegara. Oh iya. Oke, sekarang aku mau tanya nih, soalnya belum tahu kenapa kerajaan Kutai Kartanegara itu bisa runtuh gitu? Oh ya, sebenarnya kerajaan Kutai Kartanegara itu ya udah makmur juga sih itu, tapi ini ada pengaruh dari Belanda juga kan yang datang ke Indonesia buat menjajah gitu. Ya walaupun sebenarnya kerajaan Kutai itu nggak langsung runtuh kayak gitu aja gitu, karena ya kamu tahu kan Belanda itu dulu juga bukan negara yang kuat banget gitu. Dia datang ke Indonesia karena untuk berdagang kan, karena dia di sana udah nggak bisa bersaing lagi sama mau sama Jerman. Mau sama Jerman ya cuma ya kecil ya, mau sama Prancis lawan Napoleon deh. nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Tapi yang bikin kerajaan Kutai ini bisa hancur itu karena ini dia juga gabung sama Indonesia. Jadinya kan udah nggak ada lagi tuh kerajaan di sini. Ya ada sih keraton ya. Tapi ya gitu udah gabung ke Indonesia gitu. Soal Mulawarman gue masih penasaran sih sama dia. Emang kalau di zaman sekarang gitu, dia itu bisa kayak apa sih? Oh maksudnya kayak dia kalau dia hidup di zaman sekarang gitu. Ya menurutku sih tokoh di zaman sekarang itu kalau di Indonesia ya, yang mungkin paling mirip kayak si Mulawarman itu mungkin Timothy sih. Kamu tahu kan Timothy? Tahu. Gua sering nonton itu sih. Ya walaupun dia bukan orang dengan ya kalau asetnya dia masih kalah kan aja sama Sembilan Naga gitu mungkin. Yes. Tapi ini ada satu hal yang mirip gitu antara si Timothy ini sama si Mulawarman. Mungkin Mulawarman kan tadi ngasih 20.000 ekor lembu kan ke kaum Brahmana. Nah tapi ya walaupun Timothy itu nggak pernah ngasih kayak gitu ya kan. Ya lagian di Indonesia juga nggak ada kan dia ngasih 800 miliar ke orang lain secara cuma-cuma gitu. Kayak ngasih hadiah 800 miliar gitu. Enggak pernah tuh. Nah tapi ada satu hal yang Timothy ini dia menurutku baik banget gitu. Sekarang kamu coba deh cari orang kaya di Indonesia itu kan banyak tuh sebenarnya. Tapi ada nggak orang kaya di Indonesia yang dia rela membagi ilmunya secara cuma-cuma kayak si Timothy Ross itu, kayak dia dari dulu tahun 2023 ya kalau nggak salah ya, yang mulai ngonten terus dia ngasih edukasi ke kita terus ya yang sampai dihujat itu sih. Iya, aduh dia sampai dihujat itu. Tapi masih dia lanjut gitu loh. Kayak kalau orang biasa mah wah ini orang-orang Indonesia mah kayak gini aja udah mending aku nggak usah kasih tahu mereka gitu kan, buat apa juga gitu. Aslinya udah nggak ada gunanya juga, soalnya kan berarti kan udah kayak juga ya.
Iya, nggak ada gunanya juga buat dia. Nah, tapi ya itu tadi yang bikin dia bisa aku bilang dia itu baik banget gitu. Hampir setara melawan Arman itulah. Ya, berarti ilmu secara gratis gitu. Bahas tentang Timothy Renat ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke oke. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Brogian udah Ya, hadir di juga, ya. sesi pembahasan. Siap. Baik. Oke, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.